Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Nur Hidayati. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan. Oke, untuk materi pertama ini ada hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas yang menghasilkan pengalaman belajar. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk kelangsungan hidup negara di masa yang akan datang dan menciptakan karakter pribadi yang baik dan paham akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan dan konsepnya. Kemudian materi kedua yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangun dan karakter. Esensi suatu identitas nasional adalah budaya yang telah menjadi suatu ciri khas dari bangsa tersebut. Suatu budaya dapat berproses menjadi suatu ciri khas dimaksud tentunya harus memenuhi kriteria tertentu dan disepakati oleh semua unsur masyarakat yang heterogen sifatnya. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan dikenali oleh bangsa lain. Sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara tersebut karena dapat mempersatukan bangsa dan negara. Kemudian identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Oke, untuk materi ketiga yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi yaitu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dan lembaga permanen tersebut. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Oke, untuk materi keempat yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut sumber historis, hidup dalam suasana yang kuat akan mengalahkan yang lemah pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal sebagai Pactum Unionis. Selanjutnya muncullah perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Pactum Subjectionis. Secara sosiologis atau politis, konstitusi adalah sintesi faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya yaitu raja, parlemen, kabinet, pressure group, partai politik, dan lain-lain. Itulah yang sesungguhnya konstitusi. Untuk materi yang kelima yaitu konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain sehingga dalam politik harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimbangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Selanjutnya ada materi yang keenam yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara. Sumber sosiologis, ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat bernegara, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke sekarang versus Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak
alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Oke, untuk materi ke-7 yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, kepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Prinsip dalam demokrasi Pancasila menunjukkan tinggi nilai ketuhanan, memberikan kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kemudian materi yang ke-8 yaitu implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Yang pertama ada demokrasi semi langsung. Demokrasi ini menggabungkan unsur-unsur demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung. Demokrasi tidak langsung ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Kemudian demokrasi langsung atau merupakan jenis demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan secara langsung. Ada demokrasi presidensial, presiden atau suatu negara memiliki sebagian besar kekuasaan atas pemerintah. Kemudian demokrasi parlementer, demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif. Demokrasi Islam, bentuk demokrasi ini berdasar pada hukum Islam dalam menjalankan kebijakan publik. Demokrasi Pancasila, demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa. Kemudian materi ke-9 yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegakkan atau difungsikannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan yang bermasyarakat serta bernegara. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin keselamatannya, kesejahteraannya, di samping keamanannya. Kemudian materi ke-10 yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu sebagai wawasan pembangunan, sebagai konsep ketahanan nasional, sebagai wawasan kewilayahan, dan sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Untuk materi yang ke-11 yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, berlangsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh sebuah bangsa dalam pengertian politik. Untuk materi ke-12 yaitu urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Masalah pokok pertama dan ketahanan nasional Indonesia jika dilihat dari sudut geopolitik dapat dilihat dari bagaimana menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, terutama negara yang mengandalkan power konsep dan bertujuan menciptakan kondisi penguasaan dan dominasi. Lalu permasalahan pokok lain ketahanan nasional Indonesia adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang simetris dengan negara-negara lain. Kemudian materi yang ke-13 atau yang terakhir adalah anti korupsi.
Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti buruk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau mengoyak. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Dengan pendidikan anti korupsi, maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak akan menyimpang seperti apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Oke, sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.